lo bukan didoktrin ya, sebenarnya memang sudah terbiasa dengan hal ini, tapi ini sesuatu yang tidak biasa. Jadi lo bakal bringing something yang tidak biasa gitu. Karena yang namanya kalau misalnya kita relationship, apalagi nanti kita mau next step gitu itu segala macam kan pasti di culture Indonesia tuh nggak bisa kayak di Barat kan. Kalau di Barat kan bisa kayak ya udah gue kena, misalnya di Barat tuh udah mau married baru bilang gitu ke orang tuanya gitu kan. Misalnya kalau di Indonesia kan enggak, harus kenalin dulu, ngobrol dulu apa gitu dulu di Yo. Gue bingung kalau misalnya opening gitu. Iya, aku kayak juga so asik bingung. gitu. Gue gak bisa kayak Boy William. Siapa tuh? Ya bisa gak tahu. Gila lu. Oh yang itu ya YouTube, yang YouTube itu, yang YouTuber. suka apa? Ya udah jangan ngomongin orang. Oh ya. Bukan interogasi, interview. Interview. Ya. Udah gak usah ngomongin orang, sekarang ngomongin kita. Berarti kita bakal ngebahas lebih lanjut tentang perbedaan yang kita punya gak sih? Kali ini kita akan bahas kupas tuntas, gak tuntas juga sih, butuh 2 tahun 6 bulan untuk kita ngebahas tentang hal ini. Bahwa kali ini kita bakal, di episode pertama kemarin kita ngebahas terkait dengan intro apa aja yang kita beda, ya gak sih? Dari mulai agama, ras, terus udah gitu juga budayanya kita, terus udah gitu juga status. Terus udah gitu juga background education dan lain sebagainya. Yang terakhir tuh ngomongin tentang kita different world gitu ya, di area profesional sama entrepreneur. Nah kali ini ras. Lu straight to the point banget gitu, ras. Iya kan aku gitu orangnya. Oke. Nah kita pengen ngebahas terkait sama perbedaan ras lah gitu. Perbedaan rasnya kita. Ya semua orang juga bukan berarti sebenarnya kita pengen atau misalnya rasis, bukan berarti rasis sebenarnya, tapi kita lagi ngebahas tentang relationship-nya kita yang kita tuh punya budaya atau ras yang berbeda gitu. Nah, masing-masing sebenarnya kita punya keunikan tersendiri di mana sebenarnya kita perlu adjust. Iya gak sih? Enggak sih. Enggak perlu adjust ya? Enggak perlu. Karena kan relationship aku sama kamu, kayak aku tiba-tiba nongkrong bareng sama keluarga kamu kayak gue beda sendiri anjir. Iya sih ya. Iya kan, gue perlu adjust. Aku juga sih. Minimal kayak ya mata harus di kayak enggak ya? Iya, oke. Enggak sih, lagian kamu juga belum. Itu rasis, rasis. Itu bukan rasis lo, emang. Itu rasis lo bilang semua Chinese matanya. Enggak, bukan kayak gitu. Ya udah, lo di penjara gue kayak gini. Enggak, bukan kayak gitu. Terus udah gitu kamu juga kalian putih-putih semua juga gitu. Ya kamu juga putih sih, cuma keluarga kamu kamu doang yang enggak putih. Tuh, lu rasis beneran kalau kali ini. Beneran gue masukin ke KPAI lo. Ceritain dulu gak sih rasnya apa? Ya, kamu dulu deh. Berdebat gitu kan. Ntar aku lagi nyatet dulu. Kan gak bisa kalau gak nyatet kan aku gitu. Gak bisa flow gitu kan. Yaudah. Kamu dulu aja. Aku dulu ya. Kalau ngomongin ras itu justru jadi salah satu ini kebingungan aku saja sih yang sebenarnya. Iya, gitu. iya. Kalau ngomongin ras kamu apa ras gitu ya. Ras aku tuh apa gitu. Jadi sebenarnya mixed breed. Kayak anjing gua. Lagian bentuk gua kayak chihuahua guys. Chihuahua tuh yang anjing kecil itu ya. Yang kayak tikus. Iya. Yang badannya panjang. Udah ini ngomongin anjing lah. Iya. Tadi apa yang Oke, ya ras aja. Langsung ras. etnik aja. Ya, etnikku itu apa sebenarnya? Mixed blood lah. Iya, papa dari mana, mama dari mana gitu. Papa tuh dari Jakarta. Papa tuh dari Jakarta. Kalau dibilang etniknya apa? Jawa ya. Bukan kota. Iya. Papa tuh Jawa, tapi Jawanya dibilang Jawa, Jawanya mana gitu? Jogja. Tapi nggak pernah tinggal di Jogja juga. Enggak, maksudku gini loh, nggak perlu jelasin sih dia tinggal di mana dari umur itu, enggak, maksudnya. Ya udah dia Jawa secara gennya aja. Gennya Jawa dia. Jawa tuh Melayu kali, bukan ya? Indonesia lah ya. Indonesia. Ya, Indonesia. Nyokap Indonesia. Kalau nyokap itu Perancis sama Belanda. Perancis sama Belanda. Bule lah ya. Ya bule, makanya ganteng guys, ganteng. Kasih tepuk tangan. Gak bisa. Kenapa gak bisa kasih? Oh, ya udah tepuk sorry, gak digedein aja.
Iya, Lu seneng kalau misalnya dibilang ganteng di depan publik? Kamu seneng nggak? Aku juga bilang kan kamu cantik. Enggak. Kamu wanita. Oh, aku seneng dibilang cantik, tapi aku nggak suka bilang kamu ganteng depan publik. Oh. Jealous kan langsung. Oh iya. Namanya perempuan ya. Insecure ya. Insecure. Ya. Nah itu sebenarnya secara ras tuh itulah. Terus udah gitu dengan perbedaan yang bokap sama nyokap, yang nyokap dari luar terus bokap dari Indo gitu, itu aja udah culture clash bisa dibilang gitu. Gaya dia ngajarin segala sesuatu gitu, gaya dari nyokap, gaya dari bokap itu tuh beda banget gitu. Jadinya anaknya jadi kayak nggak jelas gini nih. Jadi kayak gue nggak jelas gitu, kayak dibilang kalau misalnya di culture Indonesia mungkin bisa dibilang kayak antara beradab dan biadab. yang biadab yang mana, yang beradab yang mana, parah banget loh. Iya, nggak bisa bedain. Maksudnya aku sendiri tuh kadang nggak bisa bedain. Kayak misalnya culture-nya kan kayak misalnya di Indonesia itu, kamu tahu nggak sih kalau ketemu sama orang tua kan harus salim, bener nggak? Harus salim. Nah ini tuh kita tuh nggak pernah. Aku tuh di rumah tuh nggak pernah kayak gitu. Kadang kalau misalnya sama bokap ya memang harus salim. Tapi kalau sama nyokap tuh enggak gitu. Kalau barat kan lebih santai ya. Kadang-kadang manggil nama malahan kan gitu. Kalau sama orang yang lebih tua gitu kan. Betul. Jadinya agak-agak berantakan gitu ya, nggak jelas gitu ya. Atau kan misalnya nama panggilan, misalnya bokap dulu punya nama panggilan misalnya si Black gitu nggak pernah gitu. Blacky sama Whitey. Beda itu nama anjing. Ya. Tapi aku punya loh, kayak maksudnya sepupu aku itu kan Oke, basically aku kan Chinese ya. Kalau dilihat dari tampang aja udah Chinese gitu kan. Cuman nggak sipit. Oriental sih kamu sih. Iya, Oriental Chinese. Iya enggak sih, enggak necessarily Chinese sih. Iya. Oriental itu bisa Japanese, bisa Korean gitu ya. Ya emang. Kamu ada Belandanya juga kan? Iya kayak 1/36 gitu enggak sih, kayak dikit, cuman memang di atas banget terus kayak. Tapi memang keluarga gue tuh yang kalau dari nyokap tuh ada yang kulitnya tuh gelap. Gitu kan. Jadi lucu deh. Jadi adiknya nyokap aku gitu kan, om aku gitu yang paling kecil, dia tuh punya anak 2. Yang satu putih banget, kayak putih bule gitu, putih banget, lebih putih dari aku malahan gitu. Terus yang satu lagi hitam banget, dua-dua cewek kan. Kenapa ngomong hitam banget ke gua? Iya kenapa ngerasa ini insecure? Hitam banget, bener-bener hitam banget, dua-dua cewek kan. Terus gitu sama papanya dipanggilnya satu Blacky satu Whitey. Syaul, emang keluarga udah rasis aja gitu. Udah rasis aja gitu kan. Iya kayak gitu. Dan terus ya udah ya kalau dari nyokap sih memang a bit mix ya, tapi agak jauh lah, ada Dayak sama ada Belanda. Cuman di atas, cuman memang majority-nya Chinese. Nah kalau bokapku tuh memang benar-benar Chinese lah gitu. Jadi memang perbedaannya adalah kita Chinese sama kamu mixed breed. Mixed breed lah. Kalau mixed breed biasanya nggak ada stambumnya. Iya kayak gitu. Nah jadi tapi sebenarnya gini sih, karena kamu mixed breed ya. Karena apa sih campuran, kita sebutnya campuran ya? Iya, Indo lah. Indo tapi ya? kamu juga Indo juga lah. Campuran tuh apa sih bahasanya? Apa sih? Ganteng. Gak ada videonya ini. Oh iya, karena gak ada videonya makanya harus di-mention ya. Iya, orang nanti penasaran. Follow IG gue ya kalau misalnya mau lihat. Iya, follow IG-nya @nesa IG-nya harus gue sortir dulu. Iya, aku kan dipegang kamu nanti. Enggak, apaan, bohong banget lu. Belum aja. Oh, belum. Ya, belum. Benar. Jangan. Benar. Boleh. Anak SMP. Iya, mungkin tapi karena kamu emang kamu base-nya emang perbedaan dari papa sama mama gitu, jadinya sebenarnya fundamentalnya bukan fundamental, sorry. Jadi toleransi kamu sebenarnya jadi lebih tinggi gak sih? Iya sih. Makanya jadi kamu sama aku kayak oh ya udah gitu. Ya udah. Ras itu juga bukan sesuatu yang penting. Iya. Untuk memilih pasangan gitu kan. Betul. Nah kayak kalau aku juga. Kalau kamu is different story gak sih? Kalau aku ngelihat segala semuanya tuh kayak ya ras is not problem lah. It's not a big deal gitu istilahnya. Not a big deal.
Kalau kamu boleh lah kamu cerita. Oh enggak dong, kalau aku sih sebenarnya Gue sambil minum dulu. aku nggak ada minum habis. Ya udah oke. Karena deg-degan kalau udah ngomongin kayak gini udah deg-degan. Ngomongin udah masa depan soalnya. Habis. Jadi kalau aku tuh kalau secara pribadi sih memang nggak masalah sih buat aku. Ya. Gitu. Tapi maybe Pribadi ya. secara pribadi. Wah, ya pribadi kan? ya, tekanin. Pribadi. Oke. Secara aku nggak Pribadi masalah. nih ya. Nyebelin banget loh. Terus maksud gue kalau aku secara pribadi nggak masalah. Tapi to be honest memang aku nggak pernah sih sama yang beda ras. Kalau kamu mungkin sering ya. Urusan di balik podcast inilah yang gue seremin sebenarnya kawan-kawan. Bukan apa ya gitu. Gue mau jawab. Ya abis ini putus gitu lah maksudnya kayak gitu. Nggak gue jawab ya ini konten gitu loh. Ya skip. Oke. Oh ya bisa skip kok. Ya. Jadi ya sebelumnya memang nggak pernah dan nggak kepikiran sebenarnya ke sana gitu karena mungkin race by-nya yang kayak gitu. Terus sekelilingnya juga kan aku kan dulu tinggalnya di Jakarta Utara juga yang mostly Chinese gitu kan. Sekolahnya pun mostly Chinese. Growing up juga mostly Chinese. Jadi pastilah ke-expose dengan segala macam yang lebih ya maksudnya ke-expose dengan banyaknya yang seras pastinya kan pilihan-pilihannya itu gitu kan. Nah, jadi cuman makanya ini pengalaman pertama juga cuman gak pernah jadi masalah sih buat aku pribadi sebenarnya gitu. Cuman memang sih ada ketakutan kayak maksudnya dari tadi ngomongin pribadi mulu. belum tenang masih panjang waktunya. Oke. Jadi kayak ada ketakutan kayak sebenarnya ketakutan lebih ke cocok apa enggak sih. Tapi ketakutan terbesar bukan itu. Wih. Ketakutan terbesar adalah bokap. ya obviously keluarga sih. Keluarga. Gitu. Walaupun knowing my family sih actually juga tidak rasis. I know lah gitu. Mereka juga banyak kok teman-teman yang tidak Chinese gitu kan. Tapi kan namanya keluarga kan kayak ada beban gitu gak sih? Iya. Kayak ada beban kayak kayak ada ketakutan tersendiri lah gitu. Iya kan apalagi kan kita mau serius ya gitu kan. Nah kalau cuman bercanda doang gitu kok ya udah gitu I don't really care juga gitu kan. Tapi kan karena kita emang pengen jalanin sesuatu yang serius dan pengennya ke next step ya pasti itu jadi tanpa disadari jadi ketakutan karena itu kayak dari kecil gitu loh, kecil lo bukan didoktrin ya sebenarnya memang sudah terbiasa dengan hal ini tapi ini sesuatu yang tidak biasa jadi lo bakal bringing something yang tidak biasa gitu karena yang namanya kalau misalnya kita relationship apalagi nanti kita mau next step gitu itu segala macam kan pasti di culture Indonesia tuh nggak bisa kayak di Barat kan kalau di Barat kan bisa kayak ya udah gue kena misalnya di Barat tuh udah mau married baru bilang gitu ke orang tuanya gitu kan misalnya kalau di Indonesia kan enggak harus kenalin dulu ngobrol dulu apa gitu dulu di scan dulu dari atas sampai bawah terus bahkan kalau misalnya mau proposnya justru ngomong ke si orang tuanya dulu gitu jadi seolah-olah jadi kayak gue yang harus nikahin nyokap bokap lu minta persetujuan sama mereka bukan sama kamu pas nyampe kamu ditolak kan kayak gitu bonyoknya setuju anaknya enggak gitu lo jadi aku nikah sama bonyoknya gitu. Iya makanya ya gitu sih sama keluarga kalau keluarga sama ketakutan besar pasti keluarga inti terutama parents ya kalau misalnya siblings mah ya whatever lah gitu kan cuman sama satu lagi pasti keluarga besar ya kan keluarga besarku kan lebih besar dan lebih ya kalau misalnya Chinese kan traditionnya masih kuat banget kan gitu. Ini kita belum ngomongin agama nih. Belum ngomongin ya kan. Nah, jadi baru ras nih. Terus keluarga besar yang dimana keluarga besarku ini kan juga ya Chinese-nya masih banyak beberapa yang totok tuh nggak Chinese totok gitu loh yang Chinese banget lah gitu. Jadi katakan kayak gitu sih kalau misalnya dari ras. Cuman balik lagi gini sebenarnya yang ngejalanin siapa sih? Gitu kan balik lagi kayak gitu gak sih betul, yang ngejalanin gini mereka bisa komentar paling ketika lagi
Ya lagi ngumpul Chinese New Year Ya, atau lagi ngumpul. paling setahun 2 kali ketemu keluarga besar gak sih? Kalau nggak Chinese New Year, Happy New Year atau Natal. Iya gak sih? Cuman Natal nggak terlalu sih. Kalau Natal paling keluarga ini aku Inti. aja, inti aja gitu. Karena kan keluarga Chinese yang besarnya nggak semua juga merayakan Natal gitu loh. Ada yang enggak gitu kan. Jadi yang paling concern biasanya itu ya paling Chinese New Year aja. Cuman ya beruntung juga ya kita pacaran di tahun-tahun COVID. Pas tahun COVID. Iya Iya kan? benar. Seenggaknya ini dulu nih gitu kan, Ininya- kitanya dulu gitu kan, jadi nggak harus ada campur tangan Nggak shock lah ya. luar dulu gitu kan, Betul. gitu. Jadi kayak gitu sih lebih, ya sebenarnya ketakutan di situ, tapi sebenarnya pas dijalanin ya, you know what? Lebih banyak perbedaan kita yang kecil-kecil yang bikin kita ribut dibanding Iya. perbedaan itu tuh gak sih? Benar. Sebenarnya Justru perbedaan ya yang kita anggap big problem di 4 hal itu gitu ya. Salah satunya adalah ras gitu. Itu tuh jadi sekarang pas kita jalanin udah 3 tahun, 3 tahun lebih. Pas kita udah jalanin COVID sebenarnya aja baru setahun, kamu udah 3 tahun, bingung mau hidup gimana. once kita udah jalanin ini tuh kayak justru itu not a big deal ya ternyata ya. Bukan sesuatu, bukan menjadi ketakutan utamanya kita, terus itu akan happen, itu terjadi pas kita jalanin, justru malah itu tuh kayak nggak kenapa-napa gitu. Itu malah nggak pernah kita bahas gitu, malah itu sesuatu yang membuat malahan gini loh, itu jadi ngebuat itu ingat gak sih pertama-tama kita kayak dekat gitu kan bahas itu, terus aku kayak ceritain kamu kayak soal oh iya yang aku bilang iya bentar lagi mau Sinca nih, terus kamu kayak apaan tuh Sinca gitu. Iya, gue gak ngerti. Kalau Imlek gue ngerti, Sinca gue gak ngerti. Chinese New Year, oh Imlek gitu, Sinca gak ngerti. Gue tuh shock gitu loh, maksudnya aku pembelajaran, aku jadi kayak banyak belajar gitu loh, kayak ternyata ada ya orang yang nggak tahu Sinca gitu loh. Oh ternyata kalau misalnya orang-orang gini, kalau orang-orang bukan Chinese yang ada di Jakarta Utara, kalau kita ngomong Sinca tuh kayak ya udah gitu loh, kayak mereka understand mungkin karena udah banyak yang ngomong Sinca ya. Ternyata kan kamu kan di selatan kan, nah kalau dari Jakarta Selatan tuh ternyata mereka ngertinya Imlek gitu. Karena aku pas cerita sama temanku, kok kagak tahu Sinca gitu kok. Oh iya kita taunya Imlek, temanku yang bukan Cina juga ya gitu kan, kayak oh iya kita taunya Imlek. Oh gitu, jadi tahu gitu. Terus ya di kamu juga jadi tahu gitu kan. Sinca tuh seperti apa. Terus kayak gongsi pacoy itu artinya apa. Hope you get rich. Banyak yang gak tahu tau, mending kamu ceritain gitu, kenapa gongsi pacoy itu artinya apa. Iya, gongsi pacoy tadinya gara-gara pas momen Imlek waktu itu kan jadinya kayak mau nggak mau, dan aku kayak kita sering nonton bareng gitu kan, nonton bareng terus ngobrol, terus udah gitu ngerayain Sinca juga gitu. Terus sampai akhirnya kan Sinca atau Imlek itu kan selalu ya kalau misalnya kita orang yang nggak tahu pasti kan iya gongsi facoy gitu. Nah itu kan orang yang nggak tahu gongsi facoy, padahal nyebutnya aja bukan gongsi facoy, Kyonghi kan? Kyonghi facoy. Kyonghi facoy ya, bukan gong. Enggak, aku juga nggak fasih-fasih banget sih, cuman Kyonghi kan. Kyonghi. Terus udah gitu artinya tadinya tuh mikirnya kalau misalnya kita yang nggak tahu gitu, oh mikirnya itu selamat tahun baru, padahal enggak. Artinya tahu gak sih apa guys? Artinya itu adalah hope you get rich. Anjir. It's all about money, man. Yes, man. Chinese itu seperti itu memang gitu. Kita kan even punya 9 dewa apa 12 dewa. Salah satunya dewa duit. Iya, terus kayak oke, gue juga nggak terlalu tahu lah ya dewanya ada berapa. Cuman intinya kita punya dewa khusus duit. Jadi in Chinese, tapi itu lucu sih menurut aku. Maksudnya aku tuh bukannya secara ngejek ya, tapi it's a very rich aja gitu loh. Culture itu rich banget gitu kalau kayak ada dewa khusus duit. Terus kayak sama gini nih, kalau misalnya di Chinese aku nggak tahu deh ya di Jawa atau di Indo tuh kayak waktu kita umur 1 tahun kita tuh punya budaya ditaruh nih telur, pisau, duit. Anjing, duit nggak pernah hilang. Serius, nggak mungkin hilang. Nggak mungkin ya. Chinese sama dengan money. Yap. Telur, pisau, duit, satu lagi pokoknya apa gitu, gue lupa lah beberapa barang gitu. Nah terus bayinya itu suruh ngerangka dia ngambil yang mana.
Pas umur 1 tahun? Umur 1 tahun. Oke. Nah kalau dia ngambil uang, Heeh. parentsnya bersukacita, Bersukacita. celebration Oke. gitu kan. Nah itu tuh udah jadi budaya gitu. Jadi ngerti gak sih maksudnya? Heeh. Jadi kayak emang kita punya doktrin. Kalau kamu waktu itu penasaran sih sebenarnya, ini kamu baru Duit. cerita juga, kamu ngambilnya duit Duit. dan abis itu pisau, supaya kalau misalnya ada yang mau ngambil tuh duit kamu tinggal tusuk pakai pisau, maksudnya gitu kan? Iya. Kalau pisau tuh biasanya jadi chef atau jadi apa iya, gitu. iya, iya. Oh sama buku. Expert lah, jadi expert ya. Kalau buku misalnya dia demen belajar gitu-gitu. Oh, Jadi ada arti-artinya gitu loh. Tapi aku lupa lah karena juga nggak I don't really ini kan kayak nggak terlalu praktis. Dan kalau misalnya ngambilnya buku itu bisa diulang lagi nggak supaya ngambilnya duit? Gitu ada nggak? yang kayak gitu. Bukan main. Ada yang kayak gitu. Jadi dipancing-pancing pokoknya gue mau anak gue ngambilnya duit Iya, gitu iya. kan. Nah, Oke, terus oke. kalau mana dan memang kayak kita dari dulu tuh diajarinnya kalau Chinese itu diajarin nih memang everything you have to cuan lah. Iya. Harus dagang gitu loh Ya, dagang istilahnya. betul. Harus dagang gitu loh. Dagang, nabung, investasi itu Iya, tuh. iya, itu udah culture-nya. kayak itu udah culture-nya gitu Hmm. gitu. Nah, ya balik lagi keras ya. Ya. Apa nih? Bingung. Oh iya, balik lagi keras ya sebenarnya ya dengan kayanya budaya, maksudnya budayanya kamu yang mostly Chinese itu kan sebenarnya banyak habit yang sebenarnya kita sendiri tuh beda gitu. Kalau Jawa tuh kental dengan, kalau misalnya aku bilang ya sedikit aja, jadi Jawa tuh lebih kentalnya dengan unsur-unsur, biasanya budaya tuh bisa kecampur sama unsur agama gitu, sama unsur agama itu kalau Jawa, atau enggak misalnya bahasanya kalau misalnya di Jawa ya ini nggak ngomong Jawa, gue juga nggak ngerti banget, ntar salah lagi. Sebenarnya cuman kalau Jawa tuh percaya sama kayak misalnya hal-hal kayak klinik, atau bukan klinik ya, apa sih bahasanya tuh, kayak hal-hal mistis kayak gitu-gitu, banyak primbon gitu-gitu lah ya, Iya, iya, mirip-mirip iya. lah. Tapi sebenarnya mirip banget. Mirip banget sama Chinese juga gitu. Kayak di Jawa tuh kan ada primbon tuh yang ngitung tanggal lahir kan. Iya. Nah, di Chinese tuh ada pace namanya. Pace. Pace. Oh. Tulisannya BAZI. Baze, cuma bacanya pace. Oh. Jadi itu tuh kayak ngitung tanggal lahir juga. Oh gitu. Gitu, sebenarnya mirip-mirip. Buat ngitung duit enggak? Ya untuk kayak ini orang bakal kaya apa enggak sih? Ujung akhirnya tetap nih orang kaya apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak kaya, diputer gimana cari angka supaya dia kaya gitu. Tapi bener, jadi kan aku juga punya ahli pace ya di dalam hidup aku. Jadi aku biasanya kalau dari bisnis, kalau mau pacaran sama orang gitu-gitu tuh aku hitung tanggal lahirnya. Aku ke suhu gitulah. Koko gitu. Kok ini tanggalnya gini-gini tolong hitungin dong. Kok ini feng shui-nya gimana gitu-gitu. Nah, dia tidak bilang kayak ini orang bakal kaya, ini orang enggak. Tapi dia kayak bilang kayak ini karakternya begini. Ini karakternya begini. Gimana caranya mengatasi ini, gimana caranya mengatasi itu gitu loh. Jadi lebih kayak gitu sih sebenarnya gitu, kepercayaan kayak gitunya. Oke. Gitu. Ya. Panjang gak sih? Hah? Masih panjang gak sih waktu kita? Ya masih ngomong aja. Oh, ngomong aja. Oh, okay. Nggak balik lagi ke maksudnya gini, dengan perbedaan yang ada. Bisa disimpul, aduh sorry ya ampun, enggak di silent ya ampun. Silent dulu. Cuan ya, urusan cuan. Enggak. Nanti aja. Iya nanti aja deh. Apa namanya? Sorry. Bisa diedit kok. Gak usah lah, biar relate. Anyway, jadi balik lagi ke perbedaan. Sebenarnya perbedaan itu what makes it works for us sebenarnya di perbedaan. Karena gini, ini kan oke. Kamu kan pengen podcast ini jadi inspiratif kan? Iya. Jadi bagaimana menginspirasi orang-orang yang lagi di dalam hubungan perbedaan ras? Ih, gila, gue merinding loh. Kenapa? Mau ada Bukan, duit? Bukan, lu takut muka lu pikir ada setan ya? Bukan, enggak. Merindingnya adalah Mau gini. dapat duit. Sialan. Ya bener Kak. Tadi kan kamu bilang sebenarnya kalau misalnya aku pengen sebenarnya orang-orang yang denger itu dapat insight, terinspirasi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya kita summary-in sedikit terkait dengan topiknya kita kali ini ya di episode 2 ini, yes, kita tahu bahwa ras itu jadi salah satu perbedaan kita yang big banget mungkin gitu ya. Kebayangnya adalah, wah gila ya, gue dari ras aja udah beda gitu sama dia. Dari culture udah beda, dari habit keseharian udah beda, dari cara mendidiknya orang tua kita ke kita tuh udah beda gitu. Terus udah gitu juga ya jadinya lahirnya kita sekarang tuh beda. Nah itu tuh kebayangnya adalah, wah
kayak kebayangnya pas ngejalanin relationship sama kamu itu tuh akan jadi big deal gitu. Ternyata teman-teman yang gue dapetin insight-nya, kalau dari aku ya, yang dari aku insight-nya adalah gini, bahwa kadang kita tuh nggak boleh, jangan pernah memikirkan atau takut sama sesuatu yang sebenarnya belum tentu itu akan terjadi, dan itu happen hari ini sama aku gitu. Jadi maksudnya happen hari ini gini, ketakutanku pada saat itu kalau misalnya itu semua tuh akan terjadi, ternyata once kita ngejalanin ini semua tuh nggak terjadi gitu lah. Dan semua ketakutanku tuh sirna dan hilang gitu. Sama sekali nggak ada apapun yang ngebuat aku takut lagi sekarang gitu. Karena ternyata semua ketakutan itu ya udah hilang aja. Kenapa? Sorry, mic-nya jangan di samping, di depan. Oh, gak iya. masuk suaranya. Gak masuk suaranya. Tapi maksudnya agak-agak mendem dong tadi. Enggak, maksudnya agak-agak kurang aja. Mana keren banget nih gue ngomong tadi. Gue lupa kan gue suruh ulang. Enggak, ketakutan itu ternyata tidak terjadi. Ketakutan tidak terjadi. Karena kadang-kadang cuma ada di pikiran kan. Betul. Jangan gitu. pernah takut sama sesuatu yang belum tentu terjadi. Sebenarnya itu. Kadang itu kita once misalnya, gue mau sama dia nih, gue mau gini, terus udah takut duluan. Padahal belum tentu terjadi. Jadi jangan sotoy lah. Gitu. Manusia itu jangan sotoy, jangan sok-sok mendahului Tuhan. Anjir. Pak Ustadz. Iya ya. Bu suster apa sih? Sembarangan. Enggak, kalau di Katolik apa sih sebenarnya? Suster kan? Apa sih? Kalau aku kan Pak Ustadz. Ya enggak harus juga, kalau suster gue enggak bisa merit. Gimana sih? Ya udah, Bu apaan enggak? Enggak ada, udah enggak usah bales. bales. Bungkam lah, lu bungkam lah. Oke gitu. Ya udah. Nah kalau dari aku sih sebenarnya ikutin kata hati aja sih. Kadang aku orangnya gitu kan, emosional banget. Iya. Semuanya diikutin emosi. Enggak, bukan emosi, tapi ikutin kata hati sih. Ketakutan itu pasti ada sih, tapi kadang-kadang ketakutan itu di pikiran lebih banyak. Overthinking kan. Nah karena at the end of the day yang ngejalanin kita juga. Overthinking tuh rese tuh. Udah jangan dibahas sekarang. Oh, iya, okay. Jangan dibahas sekarang. Yang ngejalanin akhirnya juga kita. Dan sebenarnya masih banyak hal lain yang lebih penting dalam sebuah hubungan dibanding hanya perbedaan ras gitu loh. Aduh. Dan yang paling penting apa? Ya kayak kata hati gitu gak sih? Kata hati. Ya kan? Yep. Kata hati. Follow your heart.